Kita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sampai di menit ke-30 dari jam 8 seperti biasanya kita beralih ke program Radio Sahabat Isoman ya. Pagi hari ini seperti biasanya akan menghadirkan sahabat-sahabat yang pernah terpapar COVID-19, kemudian bagaimana menghabiskan waktu saat menghabiskan masa-masa di mana sahabat-sahabat ini terpapar ya, hingga bisa beraktivitas seperti saat ini. Nah, kali ini kita nanti akan buka catatan dari seorang perawat ya. Perawat ya. Jadi perawat pun bisa kena loh ya. Beliau ini aktif sebagai perawat di RSUD Sidoarjo bersama dengan Mas Hari Masadi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Hari. Ya, selamat pagi Mas Ilham. Oke, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Hari ini adalah salah satu perawat ya di RSUD Sidoarjo. Oke, sebelum kita cerita lebih detail lagi, sebenarnya bagaimana sih perasaannya ketika seorang perawat yang biasanya merawat orang sakit tapi justru malah kena dan dirawat gitu loh. Gimana ini Mas? Ya, ya perasaannya memang sudah dari awal pandemik pun kita sudah wanti-wanti ya kalau memang sudah bisa saja terpapar karena kita sudah terdaftar. Jadi kalau memang nanti suatu saat kita sudah terpapar, kita juga harus siap mental gitu. Jadi kita sudah siap dari awal kalau kita terpapar itu seperti apa gitu. Karena kita tahu bagaimana cara penularannya, terus nanti apa yang harus kita lakukan, kita juga harus tahu menggali informasi seperti itu. Dengan kata lain, Mas Hari sebenarnya juga nggak terlalu terkejut gitu ya, ketika pada suatu saat, wah nanti saya bisa jadi kena juga nih ya, kayak gitu kan? Nggak ada perasaan kaget begitu ya? Iya. Karena memang Mas Hari ini bekerja pada lingkungan yang bisa dikatakan adalah termasuk RSUD Sidoarjo ini termasuk salah satu rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 ya, Mas Hari ya? Ya, Oke. Kita rumah sakit rujukan COVID. Betul, rumah sakit rujukan. Baik, nah kembali ke cerita Mas Hari sendiri. Ini sebenarnya dulu ketika terpapar COVID-19 ini kapan? Dan tadi sudah disebutkan bahwa ketika terpapar tidak ada rasa kaget ya. Tapi apa yang dialami pada saat itu? Tepatnya saya terpapar itu bulan Juli awal. Mengalami 17 hari isoman di rumah plus dirawat di rumah sakit. Nah, itu awalnya sih badan itu rasa kayak meriang-meriang gitu Mas. Saya pikir kan habis kerja meriang-meriang itu sudah biasa kan, terus saya minum obat parastamol seperti itu. Kemudian kok makin lama panasnya itu nggak selesai. Terus ada batuk pilek juga, jadi sudah mindsetnya udah bahwa ini adalah kayaknya ini COVID nih, saya periksa gitu aja. Oke, jadi pada saat itu langsung melakukan tes swab ya, untuk meyakinkan bahwa positif gitu. Keesokan harinya. Keesokan harinya. Dan memang hasilnya positif ya, Mas Hari ya? Ya. Oke. Awalnya antigennya positif karena memang efikasinya kan 90%, jadi saya lanjut ke PCR. Dan hasilnya juga. Hasilnya kan malam jadinya. Jadi dari awal sakit pun saya sudah melakukan isolasi mandiri.
karena sudah kayaknya ada tanda-tanda nih gitu loh. Kalau boleh tahu gejalanya selain meriang ini, selain tadi meriang kemudian batuk, apa lagi Mas? Apa kan biasanya banyak tuh yang mungkin ada berhalusinasi lah atau sesak nafas lah kayak gitu-gitu kan, atau nggak doyan makan lah, itu susah tidur mungkin ya. Apa ini Mas? Awalnya nyeri telan, Mas. Oh, Nyeri telan, berarti sakit kemudian tenggorokan ya? sendi di tubuh itu ya nyeri telan Hmm. ya. Kemudian sendi-sendi di tubuh itu rasanya sakit semua. Terus hari ketiga mulai ada kayak batuk. Kalau panasnya itu dari awal sampai 5 hari itu panas. Oke. Gitu. Baik, tapi nggak ada sesak nafas atau apa gitu, nggak ada ya? Ya, selama 5 hari dan batuk itu saya kan hitung saturasi oksigen kan. Saturasi oksigennya saya masih 94, 95, 94, 95 belum sampai di bawah 90 itu. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu, apakah memang Mas Hari ini yakin bahwa memang ketika pertama kali terpapar itu memang di tempat kerjanya Mas Hari atau mungkin di tempat lain? Nah, kalau masalah terpaparnya di mana itu kita nggak tahu. Antara dari pasien atau dari lingkungan rumah atau saat kita terpapar di luar rumah, kita sama sekali tidak bisa memprediksi itu. Makanya saat kita keluar rumah atau berhubungan dengan siapapun, protokol kesehatan kan yang nomor 1 memang. Oke, dan Mas Hari ini termasuk salah satu bisa dikatakan corongnya gitu kan. Tenaga kesehatan ini kan selalu mengkampanyekan bagaimana kita selalu menaati protokol kesehatan ya Mas Hari ya. Tapi bagaimanapun juga sekuat-kuatnya kita menerapkan disiplin protokol kesehatan, kadang-kadang kita mungkin ada lengahnya juga ya. Mungkin pas lagi makan akhirnya dilepas gitu maskernya sehingga kena juga gitu kan, atau pada saat merawat pasien. Klaster keluarga, Mas. Klaster keluarga? Mungkin keluarga dekat. Ya. Oke, tapi memang keluarganya ada yang terpapar. Tidak ada pakai masker atau seperti apa. Kenapa? Di keluarganya Mas Hari ada yang terpapar juga? Banyak. Iya, ada. Kalau boleh tahu siapa Mas? Pak Ale sama sepupunya. Sepupu saya juga terpapar virus saat itu. Dan itu dalam... Tapi saya nggak bisa menyalahkan mereka ya? Itu terpapar dari mereka atau karena saya juga tenaga kesehatan, mungkin dari pasien atau gimana, kita kan nggak tahu Mas. Baik. Nah, gini Mas Hari, selama sudah dinyatakan positif COVID, kemudian yang dilakukan Mas Hari adalah isolasi mandiri. Saat itu di rumah ya? Di rumah. Di rumah. Selama berapa hari pada saat itu? Selama 5 hari. 5 hari saja. Kemudian melanjutkan ke rumah sakit tadi katanya ya? 5 hari kemudian, ya. Selama 5 hari, kemudian batuk saya itu kok nggak selesai-selesai. Padahal udah konsultasi ke dokter, udah dikasih obat, tapi batuknya makin lama makin nggak selesai-selesai gitu loh. Oh iya, informasi aja Mas Ilham, awalnya itu saya foto toraks ya, foto dada. Itu paru-paru saya bersih, nggak ada yang namanya radang paru-paru atau pneumonia gitu ya. Tapi selang 5 hari setelah foto toraks saya yang bersih tadi itu, 5 hari batuk nggak selesai-selesai, saya foto ulang foto toraks dan hasilnya ada pneumonia di sana dan udah penumpukan yang menyebabkan batuk saya itu nggak sembuh-sembuh. Hanya dalam waktu 5 hari itu aja udah terdapat pneumonia di paru-paru saya. Oke, jadi yang paling bergejala saat terpapar COVID ini yang dialami oleh Mas Hari itu adalah batuk ya, karena meskipun badannya sudah enak tapi batuk-batuknya masih ada gitu kan? Iya. 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 Kemudian 5 hari saya nggak kuat, akhirnya saya teruskan opname di rumah sakit untuk dirawat agar dapat obat melalui infus
dan konsultasi ke dokter spesialis parunya langsung. Oke, nah di rumah sakit ini berapa hari, kemudian apa saja Mas pada saat itu yang dilakukan? Ya, di rumah sakit saya selama 5 hari, di setiap hari mendapatkan antivirus dan antibiotik untuk mengatasi batuk atau pneumonia di paru-paru saya. Kemudian dapat vitamin juga, kemudian di foto torak ulang, kemudian setiap hari setelah mau pulang itu kita PCR ulang. Kalau memang sudah negatif baru bisa pulang seperti itu. Oke. Tapi nggak sampai negatif sih. Jadi saya masih positif, cuma kata dokternya meskipun masih positif itu mungkin batangnya atau tubuh ekor-ekornya aja yang terdeteksi. Tapi kalau sudah 10 hari isoman plus opname dan segala macam itu sudah hilang katanya. Jadi virusnya ini lemah gitu ya Mas Ari mungkin ya? Ya sudah lemah, tinggal ya kayak sisa-sisanya. Tapi kalau di PCR pasti swabnya positif gitu kata dokter. Akhirnya saya pulang dan batuknya sudah berkurang. Kalau boleh tahu batuknya ini kayak apa sih? Maksudnya intensitasnya, kemudian apakah berdahak atau keluar apa begitu? Kok sampai apa ya? Ibarat orang Jawa itu bilangnya ngekel-ngekel gitu kan? Apa ya? Nah ngekel gitu Mas, ngekel kayak kayak sekret di tenggorokan itu nggak bisa keluar. Itu kayak gelitik tenggorokan sehingga menyebabkan kita batuk ngekel. Nah seperti itu. Kalau dikeluarkan nggak bisa, cuma hanya obat aja yang bisa mengecerkan dahak tersebut. Oke, baik. Nah, yang kami ingin tahu juga nih, Mas Hari, ketika sudah pulang dari rumah sakit, batuknya sudah mulai berkurang. Nah, ini apakah perlakuan Mas Hari ketika berada di rumah? Kan ini virusnya sudah melemah nih. Apakah langsung berinteraksi atau masih recovery dulu di kamar, nggak keluar-keluar atau bagaimana pada saat itu? Setelah pulang dari rumah sakit, itu kita ada surat untuk isoman lanjutan. Jadi kalau kan kita masih bergejala tuh. Bergejala saya istirahat 5 hari lagi di rumah. Kalau memang masih ada gejala nanti disuruh kontrol ke poli paru. Tapi kalau tidak bergejala, sudah tidak ada gejala lagi, saya bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan ada surat, dengan catatan ada surat bahwa saya sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Oke, baik. Mas Hari, ini selaku perawat ya, pasti sudah kenal lah begitu apa tuh yang namanya COVID-19 ya. Saya pengen tahu nih, sebenarnya menurut tanggapan atau opini dari Mas Hari, COVID-19 ini seperti apa sih gitu? Mungkin selama COVID-19 itu virus ya Mas ya. Kalau kita dari tenaga medis memang sudah tahu bahwa ada virus, ada bakteri, ada jamur yang berada di sekitar kita. Virus ini kan ada pandemi baru ini, virus ini kan beda, jadi belum ada obat yang bisa menanganinya, belum ada vaksin yang bisa membuat kekebalan tubuh ini bisa melawan virus itu. Jadi kalau ada orang bilang yang kalau ke rumah sakit di COVID-kan itu saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena memang ada virus di sekitar kita, entah itu COVID, entah itu influenza, entah itu darah, itu kita itu sudah dibayang-bayangi virus. Nah, yang hanya melawan virus itu hanya kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, saat kekebalan tubuh kita melemah, ada virus masuk, virus melawan kekebalan tubuh kita, sehingga terjadilah infeksi di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada orang yang dengan bergejala lain, misalkan ada orang nih misalkan ibu saya kan biasanya sakit diabetes, tapi kalau di rumah sakit kok di COVID kan. Nah, emang diabetes nggak bisa diserang virus karena jalannya beda Mas, virus sama komorbid yang dia derita gitu loh. Jadi pemeriksaanmu juga beda. Jadi misalkan
virus ini kita anggap sebagai virus influenza biasa ya. Apakah orang dengan diabetes tidak boleh berinfluenza? Nah kan tidak bisa seperti itu. Oke. Ya, Mas Hari, sebenarnya yang membuat Mas Hari bisa sembuh ya terpapar dari COVID ini apa sih? Apakah memang selama ini kan pasti mengikuti anjuran-anjuran dokter ya, makan dan sebagainya. Mungkin ada tips atau hal lain yang bisa membuat bisa segera sembuh itu apa saja ini? Ya, selain obat yang diberikan oleh dokter, memang nomor satu sepertinya yang saya rasakan itu memang stresor ya Mas ya. Jadi kalau kita bisa meminimalisir stres dalam tubuh kita, itu kekebalan tubuh kita juga akan lebih kuat gitu loh. Kalau ada stres yang masuk ke dalam tubuh kita, nah itu bisa merubah komposisi metabolisme tubuh, itu bisa istilahnya merusak metabolisme tubuh gitu loh. Jadi kalau saya bilang nomor satu kayaknya selain obat itu manajemen stres kita. Oke, ya. Jadi kalau kita tidak stres kan kita bahagia, happy, itu selalu meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya kalau saya pas isoman itu ya jarang-jarang banget buka-buka sosmed yang berhubungan dengan COVID, tentang kematian atau apa yang bisa memperburuk stres saya. Nah, lihat sosmed yang istilahnya yang bahagia, bikin bahagia, kayak kita bisa ketawa, kemudian lihat TV yang isinya yang kita bahagia gitu aja, jangan lihat berita-berita yang tentang kematian COVID atau bikin stres, dan itu mengganggu metabolisme tubuh sehingga kekebalan tubuh menurun, itu yang membuat sakit makin tidak sembuh seperti itu. Baik. Nah, tentunya yang dilakukan selama di isoman di rumah maupun rumah sakit tadi itu adalah mencari berita-berita yang justru meningkatkan imun ya, menyaksikan tayangan-tayangan yang menggembirakan ya, anti stres dan sebagainya. Ini karena memang obat yang paling manjur selain obat yang dikonsumsi secara rutin ya. Tadi gitu ya Mas Hari ya. Baik. Nah, yang selama melakukan isolasi mandiri, kemudian di rumah sakit, kemudian balik lagi ke rumah, kemudian melakukan semacam recovery selama 5 hari, berarti total dari ketika terpapar sampai bisa berinteraksi kembali atau beraktivitas kembali itu kurang lebih 15 hari ya Mas Hari ya? Ditambah 2 hari lagi Mas, dapat surat dokternya 2 hari lagi, jadi 17 hari. Oke, setelah 17 hari baru saya bisa bekerja kembali ke kantor. Oke, baik. Nah, selama melakukan itu, apakah Mas Hari juga ada pihak-pihak lain yang ikut memberikan support atau dukungan begitu? Mungkin keluarga atau teman-teman, rekan kerja gitu? Iya. Karena saya satu rumah, isinya kan istri sama anak saya. Nah, anak saya kan saya ungsikan ke rumah yang jaga dia selama ini. Nah, istri saya juga positif saat itu Mas. Oh iya. Jadi saya sama istri cuma saling support aja. Juga ada support dari teman-teman ya, teman kantor yang tiap hari memberikan menanyakan kabar, kemudian memberikan bentuk support dalam hal kayak makanan atau minuman atau bingkisan-bingkisan yang bisa meningkatkan imun dari kita. Ada yang kasih madu, ada yang kasih obat, segala macam, dan support system sih. Juga berdoa diri sendiri juga sebagai support system juga. Oke, baik. Untuk kasus yang menimpa istrinya Mas Hari, apakah sama atau lebih parah atau biasa aja pada saat itu? Malah gejalanya istri saya itu cuma anosmia aja atau tidak bisa merasa. Jadi lebih ringan ya Mas ya? Saya yang lebih agak sedang gitu. Oke, dan saat ini sang istri sudah bisa beraktivitas kembali juga ya? Sudah, alhamdulillah, amin. Baik. Mas Hari, mungkin ada tips ya, kira-kira makanan apa sih yang sebenarnya harus kita konsumsi pada saat kita terpapar itu? Seperti apa ini Mas? Kalau makanan sih yang kayak
serat, vitamin, Heeh. itu ya, yang makanan yang mengandung vitamin, serat, dan kayak seperti buah, sayuran yang lebih banyak dimakan sebenarnya Mas. Heeh. Selain kayak eh, mungkin kita ada berjemur di pagi hari jam 10 itu juga meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Mhm. Dan juga exercise ya, jangan jangan kalau isoman kita hanya mager aja di kamar tidur, jangan ya kita entah itu ngepel lah atau Mhm. bersihkan kamar mandi, yang intinya itu kita exercise setiap hari biar kita itu tidak mager. Mhm, itu bagi yang bisa ya, karena kadang-kadang gini Mas, ada yang mau apa, exercise nih, latihan-latihan ringan gitu ya. Jangankan latihan, mengangkat tangan saja katanya itu sakitnya. Katanya ada yang gitu ya. Jalan saja satu langkah Ya, sudah sesek-sesek gitu katanya. Ada yang begitu soalnya. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. kalau 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 gejala-gejala awal memang apa ya, kayak kita itu harus benar-benar secara total. Tapi kalau sudah melewati gejala-gejala tersebut, kita isoman di rumah juga ada kegiatan-kegiatan ringan pun bisa dilakukan. Mhm. Gitu. Oke, baik Mas Hari, ada ucapan terima kasih mungkin buat rekan-rekan atau siapa begitu yang selama ini ikut membantu proses kesembuhan Mas Hari gitu. Ada nggak? Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang paling support system ya untuk diri saya, mungkin anak-anak saya, teman-teman saya, kemudian dokter di rumah sakit, dan perawat-perawat yang sudah merawat saya di rumah sakit pun saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu adalah support system yang sangat luar biasa ya. Mm-mm. Mungkin terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa mungkin ya, bisa Mm-mm. membuat saya bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali tanpa harus ada embel-embel sakit yang menuju yang keberat, karena uh, dengan sesak nafas dan orang di ventilator itu sangat-sangat ini Mas, sangat-sangat memprihatinkan ya. Mm-mm. Ada pasien dengan terpapar virus sampai dipasang ventilator karena tidak bisa bernapas dengan parunya sendiri, itu sangat menyedihkan ya Mm-mm. mendengar berita seperti itu, dan saya melewati itu tanpa harus gejala berat, itu sangat bersyukur sekali. Oke, baik. Saya ingin tahu juga nih ya, pasca sembuh atau terpapar COVID-19, apa yang berubah dalam diri Mas Hari? Gaya hidupnya atau apa gitu? Apa ini Dalam Mas? hal apa ini kayak? Ya, ya mungkin dalam hal prokes ya Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Prokes harus lebih diperketat lagi. Kita tidak bisa memandang misalkan keluarga itu aman dari virus. Nah, seperti itu. Yang paling utama itu lingkungan keluarga sih Mas saya kalau bilang. Mm-mm. Kalau kita dengan teman lain, teman kantor, ya kita kan sudah prokes, sudah cuci tangan, sudah pakai masker. Tapi kalau udah nyampe rumah, dikira keluarga kita baik-baik saja, Mm-mm. ternyata dia pembawa virus. Nah, itu yang membuat kita itu sering lalai Mm-mm. bahwa wah keluarga sendiri aja kok, Mm-mm. teman sendiri aja kok. Mungkin dia lagi saat itu sehat. Nah, sehat tapi tidak bisa memungkiri bahwa dia juga bisa terpapar virus COVID-19 gitu. Oke. Dan kita juga biasanya tidak menduga bahwa mereka itu adalah carrier ya, pembawa. Ya, Dianggap sebagai orang yang aman-aman saja pada awalnya. Baik, yang terakhir Mas ya, Hari, mungkin ada saran atau apa lagi ya, saran mungkin wejangan atau apa istilahnya untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin masih ada yang terpapar COVID-19 di rumah sakit atau sedang isoman. Monggo silakan Mas. ya. Untuk yang lagi isoman tetap semangat ya, bahwa badai akan berlalu, pasti berlalu kalau kita ikhtiar, kita berdoa dan kita selalu bahagia. Jadi jangan anggap bahwa virus ini mematikan bagi yang punya komorbid atau punya penyakit sampingan yang lain gitu loh. Kalau misalkan kita dengan gejala ringan sampai sedang itu insya Allah sudah bisa atasi kalau kita minum obat teratur dan juga pikiran kita bahagia. Oke, baik.
Mas Hari, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Radio Sahabat Isoman. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Hari ceritakan atau Mas Hari sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita lebih aware ya pada kesehatan, lebih peduli pada kesehatan dan tentunya lebih kita tingkatkan lagi ya untuk prokes. Meskipun saat ini sudah mulai agak menurun sih kasusnya, tapi tetap kan tetap menjaga protokol kesehatan. Harus prokes dan vaksin. Ilham. Oke, vaksin juga. Sudah vaksin belum? Jawab jujur atau enggak ya? Kita harus bohong, Mas Ilham. Saya ini masuk ke mall nggak bisa loh ditolak semuanya ya. Berarti saya belum karena ditolak semuanya. Oke, terima kasih Mas Hari. Oke, selamat pagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih dengan Mas Hari Mas Adi, seorang perawat di RSUD Sidoarjo ya, yang sudah bercerita pada kita semuanya bagaimana beliau pada saat terpapar COVID-19 menghabiskan masa-masa melawan COVID-19 hingga saat ini sudah sembuh dan beraktivitas kembali. Sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Anda bisa menyimak program Radio Sahabat Isoman setiap hari ya, kecuali hari Minggu, mulai jam 8:30 pagi dan akan diriran jam 4:30 sore. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah.